Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, mantap. Bersama gue Nathan dan Ridho. Tentunya masih bersama dengan Uncle John. Iya. Tadi gue tadi agak gantung ya ngejelasin Uncle John. Gue pengen bilang Uncle John dari White Shoes and Couples Company. Padahal soalnya fotografi juga gitu kan. Nah itu macam-macam lah. Pokoknya terserah kalian lah kenal Uncle John tuh dari mana. Kadang ada yang memang kenalnya karena main analog duluan gitu kan. Nah, Uncle John mau nanya. Tadi ada yang Ridho yang nanya nih. Soalnya lo yang kepo. Waduh. Oh ya, tadi kita bahas untuk pelatihan musiknya, mengajar musiknya. Di masa pandemi ini seperti apa, Uncle John? Boleh ceritain, karena drum itu kan nggak cuma drum sih, karena semua alat musik kan butuh kontak fisik nggak sih? Setiap tatap muka, tatap muka, karena ada tempo, ada mungkin not-not yang harus barengan mainnya. Nah, itu gimana kalau online? Memang untuk musik itu kan timing paling nomor satu ya. Ketepatan waktu, ketepatan memukul dan pun memainkan not itu untuk rhythm timing nomor satu. Kalau misalnya kita online ataupun via tidak tatap muka, ada delay ya, sepersekian detik, jadi emang agak susah. Nah, kalau untuk yang seperti itu agak sangat susah sekali untuk yang pemula. Tapi kalau yang sudah belajarnya lumayan lama, udah bisa baca not, temponya udah bagus, nah itu gampang. Tapi kalau misalnya yang temponya masih kacau, dia belum bisa ngikutin ketukan musik, bahkan untuk tapping gini doang sama lagu, dia belum bisa. Nah itu kan susah benerin ya, harus di tempat kita benerin gitu. Jadi untuk hal itu pandemik bisa belajar mengajar, asalkan jangan yang pemula gitu. Iya Dina, terus berarti gue muncul satu pertanyaan lagi, kenapa? Karena gue sendiri kan les di tempat pernah les gitu di tempat musik. Terus ada beberapa teman gue, ada juga yang nggak punya drum. Ya mungkin dari 10, 3 lah gitu nggak punya drum. Iya. Gitu. Nah itu gimana, Uncle John, kalau misalkan dia nggak punya drum, terus dia nggak bisa tatap muka juga di tempat gitu? Ya itu tidak mungkin, karena kita kan harus koreksi nanti gimana mainnya, kita harus lihat dia performnya gimana, udah bener belum, beat yang dimainkan, ketukan dimainkan udah bener. Tapi kalau nggak ada drum kan ya nggak tahu, susah gitu. Mungkin beda kalau misalnya kita kelasnya hanya kelas ketukan, kita belajar ketukan, entah itu ketukan 1/8, 1/16 dan tanda istirahat. Nah itu bisa tanpa drum gitu. Tapi begitu kita tapi itu basic banget. Tapi begitu ketukan itu mau kita aplikasikan ke drum, apakah itu mau dipukul ke snare drum, ke floor tom, misalnya kita main 1/16, 4 ketuk. Ketukan pertama di snare drum, ketukan kedua di tom, ketukan ketiga di floor tom, ketukan keempat ya di bass drum. Nah, bagaimana gitu? Coba mainin, nah kan nggak ada. Tapi kalau cuma ketukan doang, dia bisa main di mana aja. Dia cuma pakai stick drum, main di meja itu bisa. Nah kalau seperti itu bisa tanpa harus drum. Mungkin ya kalau yang tidak punya drum, ya belajarnya hanya rudiment, basic drumming, paradiddle, double stroke, single stroke, terus belajar tanda istirahat, kayak gitu-gitu, syncopation. Tetap tapi bisa untuk murid yang Uncle John sendiri semua udah pasti punya drum ya? Oh ya, syaratnya itu. Iya sih. Jadi gitu. Syaratnya kalau mau belajar drum harus punya drum. Syarat kalau mau belajar foto harus punya kamera. Betul. Itu. BTW bentar, gue mau nanya dulu ke Ridho. Dok, lu tadi lu kalau ngeles tuh udah paham tuh sampai ke titik kayak tadi apa paradiddle. Udah. Alhamdulillah gue lesnya sampai kelar. Oh, kelar. Wih, mantap. Canggih. Mantap. Berarti paham ya teori-teorinya. Apa tadi? Dulu juga ini agak nggak penting sih. Dulu gue juga pernah sempat ditawarin untuk ngajar karena gue sampai selesai. Ya terus cuma kalau misalkan untuk ngajar ada pelatihannya lagi. Nah itu yang nggak gue jalanin karena gue waktu itu mau masuk kuliah kan, dari SMA mau masuk kuliah. Oh kalau ada pelatihannya lagi. Waduh, mantep juga. Emang kalau boleh tahu dulu belajar di mana? Disebutin ya, nggak apa-apa kali ya. Di Yamaha, Uncle John. Yamaha bagus ya. Dia lama banget dong belajar di Yamaha sampai lulus. Itu kan sistematis banget, terstruktur banget. Kurang lebih 5 tahunan, 4 tahun setengah mungkin. Oh iya. Oh berarti emang bagus. Yamaha itu emang sangat detail sekali ya, step by step. Tapi benar-benar lu bisa. Tapi biasanya lulusan itu bagus-bagus. Tapi banyak yang nggak tahan cuma. Iya, yang nggak tahan kan karena membosankan kayak lama.
Iya benar, lamanya itu sih. Jadi karena sampai 4 tahun 5 tahun. Nah, cuma dulu gue bisa drumnya itu dari SD sebenarnya, otodidak, secara otodidak tuh dari kelas 5 SD, mulai lesnya di kelas 1 SMP gitu sampai kelas 2 SMA kurang lebih lah. Mantap, udah master ya sekarang. Wow, jangan ngomong begitu. Cuma sayang, kalau nggak salah lu sekarang udah nggak jarang main lagi ya, Dok? Iya, karena bentrok kerja juga. Ya, alhamdulillah sih di rumah ada drum. Jadi kalau misalkan emang udah lama gak pengen main drum kayak gitu. Mantap sekali. Gokil. Ini kenapa jadi gue yang ditanyain ya? Iya, kita jadi interview, salah nih. Salah ya? Ya nggak salah ya? Gantian kita nanya yang lain nih sekarang. Oke, nah ini ngomongin lagi balik ke musik ya. Ini White Shoes lagi. Uncle John, ini sebenarnya lebih ke trivia sih. Tadi kan Radio udah nanya nih mengenai drum gitu kan. Gue kepo nih. Sumpah satu aja gue pengen bantu ya. Ini gue tuh dulu jadi salah satu alasan gue jadi suka banget dengerin musik. Dulu tuh nggak suka, biasa aja maksudnya lebih tepatnya. Cuman sekarang jadi suka karena dua musisi yang bikin gue suka musik. Satu Ginda Bestari, satu White Shoes and the Couples Company. Jadi dua musisi ini yang dulu bikin telinga gue nih jadi santun nih, denger musik tuh jadi kayak masuk gitu. Dulu tuh udah kayak ya udahlah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Nah, dulu itu ada 2 lagu yang selalu gue putar ulang-ulang, 3 sih. Senandung Maaf itu yang 3 ya. Terus ada 2 nih yang sering dengerin, Brother John sama kok jadi gini, Brother John sama Windu dan Refrina. Nah, gue pengen tahu nih, itu aja 2. Brother John tuh dari mana? Sama Windu dan Refrina siapa? Gitu. Oh. Gitu. Oke, kalau Windu dan Devrina itu emang teman kampus. Teman kampus. Gitu. Orangnya ada, itu nggak fiktif. Okay. Jadi ada emang Windu dan Devrina, mereka pacaran. Pas zaman kuliah mereka pacaran, sekarang udah pisah. Windu udah nikah sama siapa, Devrina udah nikah sama siapa. Oke. Gitu. Ini jadi yang disebutin tuh ada Oktaria, nama acara di kampus. Itu benar ada, itu acara kumpul-kumpulnya anak seni rupa. Gitu. Jadi awalnya memang dari kisah Windu dan Devrina itu ya? Iya, Windu dan Devrina itu kisahnya ada. Kayak misalnya, ya kayak Gali dan Ratna kan juga kan kayak gitu. Oke, wah gua sangat ini ya menjunjung tinggi untuk Windu dan Devrina bisa tembus ya, supaya ada filmnya juga. Wah, mantap. Ya, terus kalau Brother John emang enggak, itu cuma nama doang, bukan cerita tentang gue, bukan Brother John. Oh, gue pikir ini apakah ada hubungannya gitu kan? Mungkin cerita tentang hewan-hewan lain namanya John, Brother John. Tapi itu asik banget sih, itu buat Smartfus ini lagi nonton, coba kalian dengerin yang Brother John sama Windu Devrina. Tapi gue pertama kali yang selalu memang dulu sering gue denger itu yang Brother John sih. Itu gue selalu putar ulang gitu kan. Gitu. Udah sih sebenarnya itu aja ya kalau musiknya. Nggak, tapi ada lagi. Nah, ini kan kita udah mau sampai di ujung acaranya. Ini kita pengen tahu nih buat teman-teman, Uncle John ini ada kegiatan apa aja nih sekarang ini. Tentunya juga boleh kita pengen tahu yang berhubungan dengan Windu Devina. Kita pengen tahu yang berhubungan dengan White Shoes. Nah, ini kira-kira ada dalam waktu dekat ini mungkin ada, tadi kan lagi mau promo-promoin untuk yang album 2020. Ada kegiatan lain juga mungkin boleh di-sharing. Oke, sekarang selain kita produksi fisik ya, kayak CD, piringan hitam, kita juga sedang mempersiapkan untuk konser launching album. Konser launching, wih mantap. Iya, secara virtual ya. Oke. Itu lagi kesibukan White Shoes saat ini. Terus kita kerjasama sama Clay itu fashion label untuk bikin merchandise khusus. White Shoes and the Couples Company dengan Clay. Oke. Siap. Ini kalau boleh tahu antara 2 itu rilisnya dalam waktu dekat ini atau gimana, Uncle John? Oh ya, kalau Clay itu bulan Maret. Oke. Kalau streaming konser itu ya bulan Maret juga. Bulan Maret. Oh, mantap dalam waktu iya, dikit lagi ya guys, gitu. Terus buat yang nanya-nanya kenapa selama ini White Shoes nggak ada di platform digital, itu dalam bulan Maret kita akan merilis juga beberapa lagu di platform digital. Oh, mantap! Itu dia yang saya tunggu. Gitu, hanya beberapa lagu ya. Gitu. Soalnya nggak semuanya. Gue nyari di Spotify kan, ada keluar White Shoes and the Couples Company. Kok nggak ada albumnya, kagak full ya? Ini nggak ada, itu juga versi live semua ya, bukan versi recording. Iya, dan versi live benar.
gitu. Jadi beda. Oke. Nanti yang versi recording tunggu saja. Lagu-lagunya apa aja ya ditunggu aja. Mantap, itu dia. Oke. Gitu. Eksklusif. Kalau untuk kegiatan pribadi ya selama ini ya cuma jalan-jalan motret sama paling ada kerjaan-kerjaan aja kayak ya kerjaan-kerjaan foto biasalah. Oke. Gitu. Nah, itu bisa langsung dicek juga kalau Instagramnya di mana Uncle John? Di Uncle John. Uncle John. Itu bisa dicek ya Instagramnya Uncle John, itu dia. Nah, itu Smart Views. Nah, ini dari Rido ada mau nanya nggak nih? Ini udah mau hampir di ujung nih pertanyaan. Udah daripada nanti ujungnya gue lagi ditanyain. Oh iya. Nah, Uncle John, ceritain satu aja. Ini kita pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya di ngedrum, bilang apa sih? Main drum lah. Main drum. Itu hal yang paling kayak Uncle John ini kayak nggak bisa lupa itu waktu di panggung pas lagi ngapain sih? Kan tadi kita di break sempat aku tanyain kan kayak, oh iya ada pernah tangan kram gitu kan, 20 jam, aduh gitu kan, 20 lagu. Mati kali orang 20 jam, tangannya putus. Nanti kayak di film ini, Whiplash. Iya. Memang waktu di beberapa konser, misalnya konsernya White Shoes sendiri, kan lagunya panjang ya 20 atau berapa, sempat terlalu bersemangat, jadi lagu-lagu terakhir tuh yang kayak tangan udah mulai kram atau kayak gitu. Ada juga kejadian aneh, bukan aneh sih, lucu di India waktu itu, kita main di Chennai. Jadi waktu itu pas datang satu band kita mencret semua, yang paling parah gue sama Mela. Kita diare. Racunan apa gimana? Ya nggak tahu, pokoknya semua kalau dengar cerita semua orang yang baru nyampe India pasti diare. Pasti. Karena kan kita nyangkainya udah sering street food nih di Jakarta, sering makan bakso di pinggir jalan, sering makan ketoprak. India masa gampang lah gitu. Ternyata pas nyampe kita terlalu sombong, langsung diare semua. Nah, jadi setelah hari keempat atau hari kelima udah mulai sembuh, cuma kan masih takut ya kecipirit atau gimana tuh. Akhirnya gue pakai pembalut wanita, biar pas lagi manggung, biar nggak tiba-tiba lo kok basah tempat duduknya gitu. Iya. Mengantisipasi benar. Itu untungnya nggak ada basah-basah dikit, nggak ada, aman. Tapi bentar ya. Karena kalau lagi manggung terus ya kayak gitu kan gimana, nggak enak lah sih udah pasti. Iya dong, tiba-tiba turun dari panggung ada basa-basa di belakang kan aneh. Tapi supaya ini lucu banget sih. Kenapa? Karena ini pertanyaan terakhir. Jadi kayak di ujung lidah tuh orang pas lagi nonton kayak ya kalau bahasanya kayak di ujung pertanyaannya kok kayak gini jawaban. Oke, Smart Views, itu dia hari ini kita udah ngobrol-ngobrol dengan John David pada hari ini. Thank you banget Uncle John udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ya, sama-sama. Terima kasih. Asik banget sumpah. Karena memang apa ya? Salah satu musisi yang udah gue dengerin bisa dibilang berapa ya, udah hampir 10 tahun lah gue selalu dengerin White Shoes gitu kan, gue selalu tungguin lah musik-musiknya, walaupun ya pasti yang selalu gue dengerin yang album yang apa pertama gitu selalu gue dengerin mulu gitu kan. Nah buat teman-teman pokoknya jangan lupa juga untuk kepoin White Shoes and the Couples Company, kegiatan-kegiatannya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @UncleJohn. Minggu depan kita akan ketemu lagi ngobrol-ngobrol seru tentunya. Sampai jumpa di minggu depan, bye bye.